Sutra teratai yang menakjubkan, Xun Faxiang, Sabtu 10 Februari 2024. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan rumah terbakar. Ceramah Master 31 Mei tahun 2020. Kita sering katakan, bencana telah tiba. Tetapi kita belum sadar atas hal ini. Prinsip kebenaran yang sama. Perumpamaan rumah terbakar. Iklim dunia saat ini tidak selaras. Alam sudah tidak tenang dan tidak seimbang. Kehidupan kita ini sesungguhnya tidak kekal. Dunia sedang mengarah ke kerusakan. Bagaikan api lilin di tengah tiupan angin. Maka diberitahukan ke kita semua, kita harus sangat bersungguh hati melihat dunia ini. Dunia ini begitu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Saat menapaki jalan bodhisattva, harus segera memberi bantuan. Selalu menggunakan hati yang jernih dan tulus dalam memperlakukan orang lain. Ke dalam, kita melatih hati yang jernih dan murni. Keluar, kita bersumbangsi kepada masyarakat. Ini namanya jalan bodhisattva. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan rumah terbakar. Apa yang disampaikan dalam perumpamaan rumah terbakar? Perumpamaan rumah terbakar juga dinamakan perumpamaan dari rumah terbakar dan 3 kereta. Mendeskripsikan seorang sesepuh demi menyelamatkan anak di dalam rumah terbakar, menggunakan 3 kereta sebagai umpan, agar anak keluar dari rumah. Pada akhirnya, sama rata memberikan kereta besar. Yang diumpamakan sesepuh ini adalah Sang Buddha. Anak-anak itu adalah murid Sang Buddha. 3 kereta yang diumpamakan Sang Buddha adalah para Sravaka, Pratyekya Buddha, dan Bodhisattva. 3 ajaran kendaraan. Sebenarnya adalah 84.000 pintu Dharma. Mengenai hiasan mewah pada kereta lembu putih mengandung arti sebagai kendaraan Buddha. Adalah kendaraan besar para Bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan. Dekan Institut Agama dan Kemanusiaan Universitas Seci, Profesor Ken Lin, maksud yang terkandung di dalamnya berisi kereta lembu putih yang besar adalah yang sebenarnya harus kita pilih. Juga adalah kereta yang paling baik. Meskipun ada kereta kambing dan kereta rusa ini, cara pembebasan ini adalah ajaran Sravaka Sang Buddha. Namun yang paling penting adalah ajaran Bodhisattva. Jenis kereta lembu ini jadi dikatakan melalui cara perumpamaan ini. Yang pertama, dengan api menjelaskannya. Kondisi di sekitar tubuh para makhluk menggunakan kambing, rusa, dan lembu dijadikan perumpamaan. Sehingga 3 kendaraan ini adalah demi menolong para makhluk terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah satu cara metode terampil. Tentu anak-anak mendengarnya dan berkata, kita bisa bermain dengan begitu banyak kereta di luar. Mereka otomatis akan tinggalkan situasi seperti itu sehingga disebutkan demikian memikat. Ini adalah perumpamaan pertama dari 7 perumpamaan yang ada di dalam Sutra Teratai. Disebut perumpamaan rumah terbakar. Rektor Institut Seni dan Budaya Agama Buddha, Chue Feng, Master Kuan Chen, dengan kekayaan keluarga Buddhis kami, sebenarnya Sang Buddha pikirkan hanya ingin memberikan kereta lembu putih, adalah kereta ajaran besar, adalah ingin kembalikan 3 ke 1. Kereta kambing yang kecil, kereta rusa, sebenarnya tidak cukup agung. Hanya kereta lembu putih besar, barulah yang terbaik. Sehingga ini adalah merubah 3 menjadi 1. Sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Perumpamaan rumah terbakar dibandingkan dengan kondisi dunia sekarang.
7 perumpamaan sutra teratai. 1. Perumpamaan rumah terbakar. 2. Perumpamaan anak malang. 3. Perumpamaan tanaman obat. 4. Perumpamaan kota gaib. 5. Perumpamaan mutiara di balik baju. 6. Perumpamaan mutiara di rambut. 7. Perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharmadram, Master Hui Min, di antara 7 perumpamaan ini, yang paling terkenal adalah bab 3, yakni rumah terbakar dari 3 kelompok alam. Sebenarnya perumpamaan mengatakan, di dunia saha kita ini yang penuh bahaya dan kejahatan, nafsu keinginan ibarat api yang membakar tubuh. Jadi yang pertama mengingatkan, kita harus menjauhi nafsu keinginan. Tetapi para makhluk terkadang tidak mudah untuk waspada. Maka baru menggunakan pintu dhamma metode terampil, yakni sesepuh memberitahu anaknya. Berkata di luar, saya memiliki kereta lembu, kereta kambing, dan kereta rusa. Semua ini adalah kehidupan yang biasa mereka jalani. Ini adalah agar anak-anak ini bisa terlepas dari rumah terbakar. Namun setelah keluar dari rumah terbakar, sesepuh tidak memberikan mereka sebuah kereta kecil, tetapi sebuah kereta lembu besar putih. Jadi dengan kata lain, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Seperti kereta lembu putih yang besar, jadi dengan kata lain, yang merupakan satu keberhasilan yang sangat besar. Sama seperti kereta lembu besar yang berwarna putih, yakni semacam tanah Buddha. Keberhasilan memurnikan tanah. Untuk itu, perumpamaan ini bisa terlihat. Sebenarnya pembentangan jalan pembebasan adalah jalan bodhisattva. Untuk itu, ketika Anda melihatnya, yakni memberi peramalan kepada para arhat, bahwa sebenarnya Anda semua bisa menjadi Buddha di masa depan. Ceramah Master 29 Juli tahun 2020. Rumah terbakar ini sudah bobrok. Anak-anak masih di dalam rumah terbakar yang bobrok dan rusak. Masih bermain di sana. Merasa bermain api itu menyenangkan. Melihat bumi sekarang ini, setiap hari melihat pemberitaan di media, hati saya khawatir. Benar-benar dunia ini seperti rumah terbakar. Kita makhluk awam masih dalam kebingungan, masih diliputi kenikmatan. Sama seperti anak-anak yang penuh ketidaktahuan, yang bertada dalam rumah terbakar tersebut. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Kuang, Profesor Kwa Chao-sun. Arti dari perumpamaan rumah terbakar adalah, dapatkah saya menyadari bahwa kita berada di lingkungan yang demikian? Bahkan tubuh dan batin kita sebenarnya seperti rumah terbakar yang penuh bahaya. Banyak orang sebenarnya tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Bahaya itu mengacu pada ketidakkekalan yang dibicarakan dalam ajaran Buddha tentang ketidakkekalan. Kita semua tahu pandemi COVID-19 ini. Seluruh dunia telah berubah dalam sekejap, tetapi masih banyak hal yang kita kerjakan. Faktanya, kita semua mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, kita menerima begitu saja. Kita tidak memperhatikannya. Bahaya ini ada tepat di samping kita setiap saat. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 27 Maret tahun 2018. Kondisi batin manusia hampir sama dengan anak yang tidak tahu apa-apa. Apapun tidak tahu, hanya nakal saja. Apapun bisa dimainkan, namun tidak tahu akan bahaya. Bukankah kehidupan manusia juga demikian? Sungguh membuat orang khawatir. Di zaman yang sangat keruh saat ini, orang-orang masih tidak sadar.
Orang-orang masih tidak tahu menahu dan tidak tercerahkan, yang telah terakumulasi hingga menjadi bencana yang besar, terkumpul dalam ketidaktahuan. Apa yang hendaknya kita pelajari dari perumpamaan rumah terbakar? Ceramah Master 26 Agustus 2017. Sebagian orang melihat naskah rumah terbakar sambil menikmati pendingin udara. Dirinya merasa sangat adem. Lantas, apa kaitannya rumah terbakar tersebut dengannya? Lalu lanjut membaca semata hanya karena literasinya lumayan menarik. Dengan perasaan demikian adalah tidak benar. Prinsipnya adalah kebenaran sejati. Walau saat ini kita tidak merasakannya, kita juga harus merasa sepenanggungan. Harus ada rasa empati. Mendengar ada orang yang menderita, batin kita ikut merasa tak tega. Kita tidak tega para makhluk menderita. Maka kita harus menolong mereka. Seluruh dunia semuanya adalah saudara. Di mana ada orang yang menderita, sama seperti anak kita yang sedang menderita. Inilah yang ingin kita pelajari dari Ayah Pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Guang, Profesor Guo Chao-sun. Metode yang digunakan Sang Buddha adalah mengatakan sesuai yang dia inginkan, lalu membimbingnya keluar. Semua yang dikatakan adalah disesuaikan dengan sifat alaminya, atau dengan bahasa sekarang dikatakan, kita bisa menghormati budaya yang berbeda, ras yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, adalah juga yang sekarang dikatakan. Banyak budaya masyarakat setempat, kita menghormati mereka, memberikan mereka apa yang mereka inginkan, namun mesti membimbingnya keluar. Tujuan ini sangat penting, karena terkadang kita memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Mereka akan mengandalkannya dan tidak keluar lagi. Jadi ini diperlukan satu keterampilan yang dikatakan, kamu keluar, saya akan berjanji memberikannya kepadamu. Tentu ini adalah yang perlu kita pertimbangkan. Di masyarakat bawah saat ini, ajaran Buddha yang bagaimana, yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bisa membimbing mereka keluar, bukan saat mereka mendapatkannya. Mereka jadi terperangkap dalam rumah terbakar ini. Jadi perumpamaan rumah terbakar sebenarnya sangat bernilai buat kita renungkan. Bagaimana di zaman sekarang ini bisa ada kebijaksanaan demikian seperti Sang Buddha. Kereta yang diinginkan setiap orang berbeda. Oleh karena itu, Bodhisattva harus belajar pintu Dharma yang tak terhingga. Mengapa? Karena semua makhluk memiliki jenis kapasitas yang tak terhingga. Ada jenis kapasitas yang tak terhingga, maka ada jenis kerisauan yang tak terhingga. Jadi kita harus bertekad mempelajari pintu Dharma yang tak terhingga. Adalah karena prinsip kebenaran ini. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharma Drum, Master Hui Min. Keinginan jenis ini sebenarnya adalah kebahagiaan karena terbebas dari keinginan, yaitu kebahagiaan terbebas dari nafsu keinginan dan kebahagiaan dari nirwana. Tapi di kendaraan besar, menganggap kelahiran dan kematian adalah nirwana. Nirwana dari kelahiran dan kematian adalah setara. Ini adalah kereta lembu putih besar. Tetapi kereta lembu putih besar memberi manfaat pada orang lain dan pada diri sendiri. Memandangnya sebagai satu hal dan bukan dikatakan harus memberi kebaikan pada diri sendiri dulu, baru kemudian memberi kebaikan di dunia. Dia menganggap seharusnya adalah satu kesatuan. Jadi dia terlebih dahulu dengan memberi manfaat, yaitu yang disebut manfaat dari pembebasan. Untuk memberitahu mereka harus keluar dari rumah terbakar. Tapi sebenarnya masih ada manfaat yang lebih besar lagi, yang bisa memberi manfaat pada orang lain,
dan pada diri sendiri. Singkat kata, datang kembali ke dunia saha untuk menyelamatkan orang lagi. Jika kamu memiliki kemampuan yang lebih besar lagi, masih bisa masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menolong orang lagi, bukan hanya melompat keluar saja. Cuplikan gambar dari berita Taai, pengurus JKKKB Kampung Segenting Malaysia, Chow Chai Seng, karena kita di sini benar-benar tidak punya tong sampah. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi penduduk kampung adalah jika sampah ada, maka akan dibuang ke laut. Pemandangan ini adalah yang mereka lihat sejak kecil. Dilihat dari kecil hingga dewasa. Jadi budaya inilah yang harus kita tanamkan kepada mereka. Sangat berterima kasih kepada Sesiong dan Secie dari Yayasan Buddha Seci. Sudah datang ke sini membantu kita membersihkan lingkungan ini. Permasalahan sampah dan kebersihan yang sudah sekian tahun lamanya bisa terselesaikan. Kami sungguh bersyukur karena awal yang dimulai saat ini barulah kita bisa terus melanjutkannya lagi. Kami berharap di masa mendatang akan bisa membuat penduduk kampung lain terharu dan bergabung bersama kita untuk melakukan kegiatan daur ulang. Karena bila sampah dibuang ke laut, maka akan mengakibatkan tanah di bumi semakin lama semakin lebar. Pada akhirnya puluhan tahun mendatang, ketika kita kembali lagi, maka kitalah yang harus memungut semua sampah ini. Penduduk kampung Segenting. Setiap orang benar-benar menjadi satu titik. Tidak bisa dibayangkan sampah yang tadinya begitu banyak, bahkan bisa dibersihkan hingga selesai. Penduduk kampung Segenting. Saya sudah tinggal di sini selama 52 tahun lamanya. Tapi hari sekarang ini adalah hari paling berbahagia bagi diriku. Cuplikan gambar dari berita Taai, relawan Seci, Keilin. Dengan demikian kita mendorong pergerakan pelestarian lingkungan. Telah 16 tahun, beberapa tahun ini adalah begitu sering lebih giat mendorong pergerakan di dalam sekolah ini. Seperti bulan lalu kita juga mulai dengan dispenser air kita. Di sekolah ada satu, masih ada lagi di kampung kita. Di Miaokou, pasar malam di Keelung, Taiwan. Di sana juga ada satu, agar anak-anak mengurangi menggunakan botol air mineral. Pertanyaan, mengapa demikian seriusnya memungut sampah hari ini? Cuplikan gambar dari berita Taai, Lu Cheye, murid sekolah Sewenting Chonghua. Karena ingin melindungi kampung. Pertanyaan, ingin melindungi kampung. Dengan demikian bahagiakah? Bahagia sampah apa yang ditemukan hari ini? Cuplikan gambar dari berita Taai, Lu Cheye, murid sekolah Sewenting Chonghua, kantong plastik dan puntung rokok. Pertanyaan, jadi selanjutnya kamu akan melindungi lingkungan? Ya, akan. Bagaimana cara melindungi? Cuplikan gambar dari berita Taai, Lu Cheye, murid sekolah Sewenting Chonghua, yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Jangan membuang ke dalam laut. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan tanggal 27 Maret 2018. Lihatlah insan Seci telah melangkah masuk. Juga butuh waktu puluhan tahun untuk menggerakkan. Pertama, menggerakkan orang yang lebih tua agar mereka gerakkan tangan dan kaki. Setelah terjun, juga yang paruh baya, orang muda, anak-anak, juga sama dari pendidikan. Ini membutuhkan kesabaran yang sangat lama. Waktu yang sangat lama baru bisa dengan semangat dan filosofi dari pendidikan pelestarian lingkungan untuk menggerakkan semuanya. Lingkungan yang telah dibersihkan
bukankah akan lebih nyaman? Bukan tidak ada orang yang mau melakukan, tapi tidak ada orang yang memiliki kesabaran untuk menemani dengan waktu lama. Selama memiliki kesabaran waktu yang lama untuk menemani, semestinya juga tidak akan demikian buruknya. Singkat kata, kita harus membangkitkan tekad membangun ikrar. Pentingnya perumpamaan rumah terbakar. Rektor Institut Seni dan Budaya Agama Buddha Chue Feng, Master Kuan Chen, sebenarnya untuk mencapai kebudayaan, satu-satunya adalah dengan kendaraan bodhisattva. Menggabungkan tiga menjadi satu. Harus mulai kembali kecil menuju ke arah besar. Ini akan mampu mencapai kebudayaan. Menggunakan 3 putaran pembabaran Dharma. Putaran pembabaran dengan teori, putaran pembabaran dengan perumpamaan, putaran pembabaran dengan sebab musabab. Karena putaran yang sebelumnya lebih sulit, sehingga Buddha menggunakan perumpamaan. Maka ini adalah dalam putaran pembabaran dengan perumpamaan. Melalui pembabaran Dharma secara tepat oleh Tathagata, sampai menerima dan menafsirkan, sampai menceritakan pencapaian, sampai memberikan peramalan. Jadi adalah tepat dari awal perumpamaan yang disampaikan, yaitu perumpamaan rumah terbakar dan 3 kereta. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Guang, Profesor Kuo Chao Sun. Jika Anda melihat kitab sutra, dalamnya ada dikatakan, ada yang berusia 10 tahun, ada yang berusia 20 tahun, ada yang berusia 30 tahun, usia yang tidak sama. Dari yang berusia 30 tahun sampai anak-anak, walaupun dari usianya sudah dewasa, namun dia masih bodoh, karena ini adalah sifat manusia. Sifat manusia adalah bila bahaya belum datang, dia takkan mau menghadapinya. Bahkan ketika bahaya datang, kita masih sengaja memikirkan cara menghindarinya, bukan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kita seperti dalam perumpamaan rumah terbakar, yaitu anak-anak yang tidak mengerti permasalahan. Dekan Institut Agama dan Kemanusiaan Universitas Tzu, Profesor Ken Lin. Jadi beliau menggunakan perumpamaan ini menyampaikan kepada kamu ada penderitaan di dunia. Penderitaan ini bagaikan Anda sedang berada di nyala api yang membara, dalam ruangan yang apinya membara. Beliau menggunakan perumpamaan sebagai dharma untuk beritahu kami, Anda harus keluar dari sakitnya penderitaan di jurang yang dalam. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan 7 September 2017. Buddha menggunakan 3 kelompok alam sebagai perumpamaan rumah terbakar. Bahkan, kita sekarang ini sudah merasakannya. Perumpamaan rumah terbakar. Di mana-mana terjadi peningkatan suhu. Efek rumah kaca terus meningkat tinggi. Air lautan, suhu lautan meningkat tinggi. Membuat alam yang besar ini mengalami berbagai malapetaka. Bukan hanya bencana dari air, api, angin, dan berbagai bencana alam lainnya mengancam manusia. Bahkan udara di alam bebas sudah kotor. Pencemaran berat juga sama, bisa terjangkit wabah virus dan sebagainya. Jadi kehidupan manusia juga terancam. Harus peduli terhadap ini, harus memperbaikinya, harus menyelamatkannya. Semua orang harus merubah pola pikir. Harus diri sendiri memperbaiki kebiasaan hidup. Mulut, membuka mulut, menggerakkan lidah, menelan makanan, nafsu mulut. Kita harus sungguh-sungguh. Setiap orang harus mengekang nafsu mulut. Bervegetarian membuat tubuh kita sehat, dapat membuat bumi menjadi bersih, dapat membuat udara menjadi segar, benar-benar dapat menyelamatkan bumi. Membuka mulut harus bertutur kata baik,
tubuh kita, aktivitas tubuh kita harus memberi manfaat pada makhluk. Pikiran harus digerakkan, harus dengan cinta kasih tanpa ego. Dalam bersumbangsi, kita mampu demikian. Perlahan-lahan niat kebajikan orang akan terhimpun. Cara hidup sendiri dirubah. Jika setiap orang tergerak berbuat seperti ini akan memberi peranan. Demi anak cucu kita, demi lingkungan kehidupan kita di bumi ini, juga sebagai sebuah tanggung jawab. Dimanapun ada tanggung jawabnya. Jadi harap semua orang setiap saat harus lebih bersungguh hati.